wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Farmasi C. Nah, pada kali ini kami ingin melakukan survei bagaimana cara pembuatan proses dari pembuatan pengolahan produksi minuman kombucha, yang mana pada kali ini akan disampaikan oleh Kak Novita Chandrawinjaya yang sebagai dari narasumber kami yang akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan minuman kombucha. Baik Kak, kira-kira pertama-tama apa yang perlu kita lakuin sebelum Oke, kombucha itu nanti teman-teman bisa searching juga kombucha itu apa. Cuman kalau cha itu bahasanya dari bahasa Mandarin adalah teh fermentasi. Jadi kalau sekarang lebih banyak orang untuk gaya hidup sehat menghindari yang manis-manis ataupun minuman yang bersoda, jadi alternatifnya adalah kombucha. Nanti manfaatnya selain untuk kulit, untuk pencernaan, juga untuk kesehatan yang ada penyakit gula dan sebagainya, bisa mengkonsumsi dari kombucha ini setiap hari. Kalau saya biasanya produksi itu, ini yang untuk originalnya menggunakan teh. Teh itu sih bisa banyak jenis, ada teh hijau ataupun teh hitam. Nah ini kalinya saya mau kasih tahu ke teman-teman untuk produksinya teh hitam. Ini pakai teh celup aja, berbagai merek. Kemudian juga harus dikasih gula. Kenapa harus dikasih gula? Karena untuk makanan si scoby-nya. Nah inilah yang bakteri baiknya itu. Ini namanya di hotel kami si scoby-nya dengan kualitas yang bagus. Untuk penutup kainnya menggunakan kain biasa, lalu pakai karet, dan untuk tempat fermentasi itu harus dengan toples kaca. Ini adalah teh yang sudah didinginkan. Kenapa harus dingin? Karena kalau misalnya masih dengan suhu panas, bakterinya akan mati gitu. Dan ini difermentasi selama 14 hari atau 2 minggu. Setiap difermentasi, dia akan menghasilkan atau memproduksi si bakteri baik atau si scoby-nya. Ini dengan sudah suhu ruang. Jadi kalau udah bikin teh ini, kita misalnya bikin pagi, sore atau malam baru bisa dimasukkan ke tempat di wadah yang kaca ini. Terus bisa nggak sih gagal untuk buat kombucha ini? Bisa banget. Kalau misalnya tempatnya tidak steril, ini kaca ini harus sudah disiram dengan air panas. Kemudian memegang si scoby-nya juga harus dengan menggunakan sarung tangan. Bagaimana melihat si scoby-nya dengan bibit yang bagus? Ini seperti ini. Kenapa warnanya seperti ini? Ada sebagian yang warnanya putih. Kalau putih itu biasanya menggunakan teh hijau. Kalau ini pakai teh hitam, jadi warnanya akan seperti ini. Biasanya ini kan udah bersih nih karena dicuci dulu. Dicucinya pakai apa? Pakai si air kombuchanya. Kalau ini udah bersih, jadi masukkan di sini. Kenapa ada tipis-tipis begini? Karena setiap memproduksi kombucha itu dia akan menghasilkan si scoby-nya. Jadi scoby itu tergantung dari hasil fermentasinya. Kalau dia tidak bersih, baik itu dari udara penyimpanan dan tempat ataupun cara kita memegangnya, dia akan muncul jamur di atas scoby yang baru. Nah itu nggak bisa dikonsumsi lagi. Lalu scoby yang lama ini setelah 5 sampai maksimal 10 kali untuk fermentasi, dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah kalau tidak bisa dipakai lagi, si scoby-nya itu bisa untuk diolah menjadi pupuk. Jadi tinggal dipecah-pecah aja, terus ditaruh di tanaman. Setelah ini, baru kita kasih si air kombuchanya untuk bibitnya. Ini biasanya 100 ml untuk 1 liter di kombuchanya. Dan untuk menyimpannya harus di dalam suhu ruang, tidak boleh kena panas matahari. Terus
Terus setelah ditutup itu nggak boleh dibuka-buka lagi ya si kombuchanya selama 14 hari. Terus kombucha ini kalau sudah dipanen itu bisa langsung dikonsumsi. Tetapi kalau mau dengan rasa lain itu bisa kita campur dengan jus ataupun dibikin es krim. Kemudian bisa juga kalau misalnya kita punya alat juicer, nah buah nanas itu di juicer ambil sarinya kemudian dicampurkan dengan kombucha, dan ini juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Ya aman, tapi kalau buat anak-anak itu ada batasannya, jadi nggak terlalu banyak ya, karena ini kan dia ada kayak soda-soda gitu. Tapi kalau untuk orang dewasa itu satu hari maksimal bisa konsumsi 200 sampai 350. Nah ini sudah pakai begini, jadi kita tinggal tutup kombucha yang barunya. Belum jadi kombucha sih ini sebenarnya. Jadi kita tutup pakai kain seperti ini. Dan kita tunggu selama 15 hari dan ditaruh di suhu ruang. Udah. Oke, beres. Udah waktunya materi kami proses dan pembuatan dan juga edukasi tentang pembukaannya. Semoga kedepannya bermanfaat buat kami dan bisa kami kembangkan lagi dengan berbagai varian yang lebih menarik mungkin kedepannya. Oke, terima kasih juga. Sukses ya buat teman-teman. Ditunggu hasil dari kombuchanya dari mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Bye.